Ya, coba kita lanjutkan untuk materinya. Tadi kita sudah ini ya, nilai mutlak untuk ketidaksamaannya. Nanti kalau ada permasalahan boleh ditanyakan. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, kalau penyelesaiannya pakai garis bilangan nggak sih, Pak? Ada yang nanya ke saya seperti itu. Sebenarnya prinsip garis bilangan itu kan mempermudah Anda ya, mempermudah Anda dalam menginterpretasikan dari penyelesaian analisis yang telah Anda susun dengan seperti itu. Pada prinsipnya ya silakan, boleh pakai ya silakan, mau pakai. Kalau tidak pakai ya, kalau Anda sudah yakin dengan jawaban Anda ya tidak masalah gitu. Sepanjang kaidah penyelesaian Anda secara analisis dapat diterima kan seperti itu. Ya coba saya singgung, saya masukkan terkait garis bilangan ya, karena ada yang nanya kemarin. Sebenarnya interpretasi dari interpretasi geometris ya di sini dari garis bilangan itu kita bawa ke dalam nilai mutlak, sebenarnya bisa. Kalau secara geometris kan ini ya, kita coba lihat narasinya dulu ya. Secara geometris kan kalau ada suatu jarak ya, jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya itu kan tidak mungkin dia bernilai negatif ya. Interpretasi dari jarak ini bisa kita bawa ke nilai mutlak, yaitu tadi, karena jarak itu sebenarnya tidak ada yang bernilai negatif kalau jarak. Kalau tidak berjarak itu kan nol, tidak berjarak itu nol. Jadi kemungkinan dikotomi di nilai mutlak itu kan bisa kita analogikan sebagai jarak ya, gitu ya, di dalam garis bilangan ya. Kalau ini soalnya garis bilangan ini saya tempatkan di dalam bahasa nilai mutlak ya. Jadi misalnya kalau kita berikan contoh kasuistisnya, nilai mutlak dari negatif 3 min 1 ya, di sini berarti jarak antara suatu titik negatif 3 dengan 1 negatif 3 dengan 1. Jaraknya berapa? Jaraknya 4 dan itu. Tetapi di sini kalau kita bahas lebih lanjut terkait dengan garis bilangan, mengapa kok garis bilangan bisa kita interpretasikan ke dalam bilangan real ini? Itu juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih bilangan real bisa kita bikinkan garis dan itu? Sebenarnya kalau kita melihat karakteristik ya, bukan definisi ya, karena titik, garis, dan bilang, titik, garis, dan bidang itu adalah, kalau secara geometri dia adalah pengertian pangkal. Pengertian pangkal itu undefined ya, tidak terdefinisi dalam tanda kutip, jadi semua orang dianggap tahu ya. Jadi kalau kita mendefinisikan garis, titik, dan bidang itu malah salah. Kalau kita menyebutkan karakteristiknya tidak masalah, deskripsinya tidak masalah, tapi bukan definisinya. Kalau ada yang mendefinisikan garis adalah himpunan titik-titik yang saling rapat ya, itu kita malah menjadi salah. Kalau itu kita sebut sebagai karakteristiknya ya tidak apa-apa, atau pemodelan dari garis ya tidak apa-apa gitu. Jadi kalau kita pahami bahwa karakteristik dari garis itu kan sana titik-titik di sini kan tersusun dari titik-titik yang rapat ya, titik-titik yang rapat. Ya itulah keistimewaan dari bilangan real itu sendiri. Kalau kita bahas dari garis bilangan, keistimewaan dari bilangan real itu sendiri ya. Jadi setiap titik di dalam garis itu akan mewakili nilai dari bilangan real. Berbeda ketika Anda melakukan membuat garis bilangan rasional ya, membuat garis bilangan rasional. Pasti garis itu akan berlubang-lubang.
Pasti garis itu akan berlubang-lubang. Kenapa? Karena kalau Anda membuat garis bilangan rasional, pasti di setiap bilangan rasional itu ada bilangan apa? Bilangan irasional kan? Misalnya antara 1 dengan 2 ini kan pasti memuat bilangan irasional, ya. Pasti ada lubangnya. Jadi seperti itu ya. Jadi karena garis bilangan itu sebenarnya karakteristik dari bilangan real. Jadi sebenarnya kalau konsep garis bilangan ini di XD ya ini bukan sekedar 1, 2, 3 sebenarnya. Jadi bukan maaf. Jadi di sini bukan sekedar 1, 2, 3 itu karena di antara 1 dan 2 ini sebenarnya ada mewakili dalam bilangan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Ya itu tadi untuk garis bilangan sedikit saya ulas. Kemudian ada yang namanya persekitaran ya. Nilai mutlak ini ada konsep persekitaran. Jadi keistimewaan dari garis bilangan ini tadi kalau kita tinjau dari persekitaran di setiap titik yang terwakili di dalam garis bilangan ini kan pasti ada bilangan-bilangan lainnya, pasti ada bilangan lainnya, pasti ada bilangan lainnya, pasti ada. Misalnya kita mengambil titik A kalau di sini, misalnya kita mengambil titik A, pasti kita dapat menentukan suatu bilangan yang lain. Kita bisa menentukan suatu bilangan yang lain di dalam garis tersebut. Ya. Di dalam jarak tertentu atau di dalam radius tertentu, ini di definisinya, di dalam radius tertentu. Jadi persekitaran itu sebenarnya juga konsep dari nilai mutlak itu tadi. Setiap kita ambil suatu bilangan ya kita bisa menentukan suatu bilangan yang lainnya di sekitar A, namanya persekitaran nanti ya, jadi di sekitar A. Atau ada yang menulis pakai pakai konsep interval ya, ada juga yang menulis dengan konsep interval. Nah, jadi nanti setiap kita mengambil suatu bilangan real ya, nanti kita bisa mengambil nilai dari bilangan-bilangan lainnya ya. Nilai bilangan-bilangan lainnya. Ya. Misalnya kita ingin mengambil A ya, A. Jadi nanti di dalam radius ini nanti bisa termuat bilangan-bilangan lainnya, termuat bilangan-bilangan. Ya persekitaran ini nanti akan kita pakai untuk membahas supremum, infimum juga nanti bisa epsilon ya, nanti kita bisa membuat epsilon. Ya, jika kita mengambil epsilon lebih besar dari 0 ya maka kalau tadi ini representasi dari apa? Dari jarak gitu. Representasi dari jarak. Epsilon lebih besar dari 0 maka nanti berarti ada jaraknya, ada radiusnya. Kalau ada jarak sekecil apapun itu, kalau ada jaraknya berarti nanti itu pasti mewakili bilangan kan, mewakili bilangan ini. Ya. Kemudian ada teorema, di sini ada teorema diberikan A anggota bilangan jika X itu adalah anggota dari persekitaran tadi, X itu anggota persekitaran. X itu anggota persekitaran berarti kan sebenarnya kalau itu secara bahasa saja ini n epsilon action itu sebenarnya itu n epsilon action secara kacamata saja seperti itu. Anggota tiga anggota maka X sama dengan A ya kalau secara kacamata itu tadi kan n epsilon A n epsilon action gitu. Ya.
Jadi bisa dikatakan bahwa X itu ya A itu sendiri, A itu sendiri, A itu sendiri. Kalau narasinya di sini X anggota persekitaran, berarti X berada dalam persekitaran itu sendiri. Epsilon lebih besar dari itu. Berdasarkan definisi tadi, definisi tentang persekitaran, X berada dalam, dituliskan X berada di dalam, berarti jaraknya apa? Jaraknya 0. Untuk X, untuk epsilon lebih besar, dengan demikian X kurang dari berjarak 0. Kalau ini berjarak 0 ya akibatnya X itu ya A itu sendiri. Ya nanti silahkan pelan-pelan ditentukan, dibaca pelan-pelan. Ya, kalau memungkinkan ya percakapan saya ini Anda skrip ya. Skrip itu maksudnya Anda tulis apa yang saya omongkan, kemudian nanti dibaca pelan-pelan dipahami. Ya karena mengingat durasi saya ngomongnya tidak bisa pelan-pelan. Ya. Nanti bisa Anda putar-putar ulang. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang sifat kelengkapan ya. Kita nanti sampai sifat kelengkapan dulu untuk mematangkan konsepnya. Nanti ada himpunan terbatas ya, itu. Kita bahas dulu tentang himpunan terbatas. Suatu himpunan terbatas ke atas itu nanti jika dia punya batas atas. Batas atas itu jangan disamakan dengan kalau Anda mengatakan maksimum minimum ya itu berbeda. Nanti insya Allah kalau saya tidak lupa saya nanti maksimum minimum. Jadi terbatas ke atas itu jika dia punya batas atas. Punya batas atas itu bagaimana ya? Kalau di sini disebutkan himpunan X ya berarti nanti kita bisa menyebutkan bilangan real sedemikian hingga nanti bilangan real itu pasti lebih besar sama dengan anggota dari X. Jadi kalau kita mempunyai himpunan, ya anggota himpunan itu harus lebih kecil dari batas atasnya. Lebih kecil atau sama dengannya, lebih kecil. Kalau lebih kecil atau sama dengan berarti batas atas itu bisa jadi menjadi anggota himpunan, bisa jadi tidak menjadi anggota himpunan. Nah, sekali lagi jika ada nilai yang sama dengan atau lebih besar dari anggota himpunan itu, maka dia disebut batas atas, mempunyai batas atas. Begitu juga kalau terbatas ke bawah, ya pasti nanti dia memiliki kita bisa menyebutkan bilangan real ya lebih kecil sama dengan anggota lebih kecil sama dengan anggota himpunan itu sendiri. Ini saya sebutkan. Ini ya. Terbatas ke atas, terbatas ke bawah. Kalau terbatas ke atas ada batas atas, terbatas ke bawah ada batas ke bawah. Silahkan disimak baik-baik ya. Ini terbatas ke atas itu maksudnya apa? Ya, terbatas ke atas itu jika kita bisa menentukan suatu bilangan yang apa bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan untuk setiap anggota dari himpunan itu. Itu juga untuk terbatas ke bawah. Jadi nanti kalau suatu himpunan itu terbatas ya, dia pasti terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak ya berarti himpunan tidak terbatas. Ya. Jika tidak salah satunya pun berarti dia tidak. Ya ini ilustrasinya dari ya, ilustrasinya. Ini himpunannya, ada himpunannya. Batas atas itu bisa menjadi anggota himpunan, bisa juga tidak. Jadi batas atas itu ya, banyak sekali ya, tidak hanya satu, tak terhingga banyak. Batas atas itu tak terhingga. Ini titik batas bawahnya. Gitu ya. Jadi ingat itu bahwa batas atas itu berarti dia yang lebih besar atau sama dengan anggota himpunan, batas bawah itu yang lebih kecil atau sama dengan dari himpunan. Jadi banyak sekali, tak terhingga banyak. Ya, sebagai akibat nanti kita bahas selanjutnya.